Ada banyak kesamaan di antara bapak proklamator kita, Bung Karno sama Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Misalnya aja, mereka sama-sama kuliah di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Mereka sama-sama asalnya dari Jawa Timur. Bung Karno dari Blitar dan Mas Pram dari Gresik. Selain itu juga, mereka juga asalnya dari garis partai yang sama. Bung Karno adalah pendiri PNI, Partai Nasional Indonesia, di Bandung di tahun 1927. Seperti kita tahu lah, PNI ini kemudian hari di tahun 1973 ngelebur ke dalam PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian di era reformasi, PDI ini menjelma jadi PDIP atau PDI Perjuangan yang dipimpin sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di Partai PDI Perjuangan inilah Mas Pram ditempa jadi kader. In my opinion aja nih, di antara semua kesamaan Mas Pram sama Bung Karno, ada satu kesamaan yang benar-benar penting. Ini yang patut jadi catatan kita semua. Which is, kesamaan itu adalah kemampuan dan kecekatan Mas Pram maupun Bung Karno ngerajut persatuan Indonesia. Seperti Bung Karno, ciri utama kepemimpinan Mas Pram adalah sebagai seorang solidarity maker. Seorang pemersatu. Ya, walaupun cara yang mereka pakai berbeda, dan ini bakal gue bahas belakangan. By the way, lo ada yang suka sejarah nggak sih? Kalau lo suka baca sejarah nih, pastinya lo udah paham kan gimana Bung Karno ini gandrung banget sama persatuan, jadi tokoh sentral yang nyatuin Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda sampai era Indonesia merdeka. Salah satu upaya ngebangun persatuan itu lewat Masakom. Dengan konsep ini, Bung Karno mau ngedamain ideologi-ideologi besar yang berkembang di negeri kita di era itu, yaitu nasionalisme, Islam, sama komunisme. Tapi regardless dari persatuan di tataran ide itu, Bung Karno adalah tokoh yang juga jago banget nih ngerajut dukungan dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah. Bahkan nih, kiprah Bung Karno gaungnya sampai ke mancanegara loh. Dia sukses ngebangun persatuan di kalangan pemimpin dan bangsa-bangsa korban penjajahan. Salah satu tonggak sejarahnya adalah Konferensi Asia Afrika yang diadain di Bandung di tahun 1955. Di Bandung di tahun 1955 itulah solidaritas negara-negara dan bangsa-bangsa Asia Afrika dibangun. Nah, soal Yeping nih sama persatuan ini, gua rasa Mas Pram banyak nyontoh Bung Karno, tokoh panutannya itu. Seperti udah gua sering bahas di kanal The Tamris ini, kepemimpinan Mas Pram di Jakarta udah nunjukin gimana dia pemimpin yang sangat piawai ngebangun persatuan dan harmoni. Dia ini satu dari sedikit tokoh politik yang gandrung ngerajut persatuan. Dan di saat kondisi negara kita nih dan dunia lagi nggak baik-baik aja, kayak sekarang nih, menurut gua kehadiran tokoh pemersatu seperti Mas Pram penting banget loh buat masa depan bangsa Indonesia. Paling nggak ya lewat gaya kepemimpinan di Jakarta yang nggak ego dengan nonjolin diri sendiri, yang nggak tergoda buat jadi konten kreator. Mas Pram juga udah ngasih contoh gimana mestinya para pemimpin politik itu berperilaku. Mereka itu nggak boleh egois dan cuma mentingin dan mikirin karir politik sendiri aja. Oke, kali ini gue bakal gali lebih dalam ya soal para pemimpin yang cekatan ngebangun persatuan Indonesia dan kenapa pemimpin seperti itu jadi sangat relevan di zaman sekarang ini nih. Let's vibe the story. Selain Mas Pram sama Bung Karno, tokoh lain yang perlu dicatat kalau kita mau ngomongin persatuan Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gua ngeliat nggak ada yang bisa ngebantah kalau tokoh yang dijulukin Bapak Pluralisme itu adalah salah satu tokoh penting pembangunan persatuan. Seperti Bung Karno, Gus Dur jago banget ngebangun silaturahmi sama tokoh-tokoh nasional dan terutama tokoh-tokoh daerah. Nah, berkat kepiawaian Gus Dur nih berdiplomasi, negara kita bisa selamat dan nggak pecah di awal-awal era reformasi, di awal milenium tahun 2000-an. Padahal nih ya, waktu itu pasca diktator Orde Baru Soeharto tumbang, kondisinya tuh kritis. Kerusuhan dan pertikaian antara golongan muncul di beberapa daerah di negara kita. Tapi berkat kerendah hatian Gus Dur buat dengerin sama mengayomi para pemimpin lokal, akhirnya persatuan Indonesia bisa kerajut lagi. Style Bung Karno, Gus Dur, sama Mas Pram ini nih buat ngebangun persatuan penuh dengan proses dialog dan saling dengerin. Mereka pakai pendekatan sipil. Ini beda sama pendekatan di era militer Soeharto. Waktu itu persatuan Indonesia juga jadi perhatian penguasa. Tapi bedanya, kalau di zaman Orba, persatuan itu dipaksain lewat tekanan dan ancaman militer dan pendekatan keamanan. Kalau ada yang bersuara beda, mereka bisa ditangkap dan masuk penjara alias kelar.
Makanya, lem perekat persatuan di era Pak Harto ini nih, boleh dibilang rapuh. Soalnya, dia maksa banget loh. Orang-orang itu tuh nggak bersatu karena sadar dan sukarela. Mereka juga nggak bersatu atas kesadaran kolektif, tapi karena ketakutan. Waktu Orde Baru tumbang di tahun 1998, persatuan Indonesia itu terkoyak-koyak. Timor Timur sebelumnya jadi provinsi di Indonesia dan lepas dan ngebentuk negara baru, yakni Timor Leste. Nggak cuma itu, waktu itu tuh banyak daerah lain juga bergejolak dan mengarah ke perang saudara. Untungnya waktu itu tuh kita dipimpin sama Gus Dur yang jago banget ngerajut persatuan dan Indonesia selamat. Negara kita nggak jadi terpecah. Style Gus Dur ini nih, buat ngebangun persatuan lewat pendekatan yang universal dan humanis, buat Gus Dur, prinsipnya kita semua adalah manusia. Jadi kita semua harus saling menghormatin. Kita nggak boleh tuh ngebeda-ngebedain antar golongan, suku, ras, ataupun agama. Pokoknya, semua manusia itu punya hak yang harus kita respect dan jaga. Cara Bung Karno ngebangun persatuan tuh beda sama Gus Dur. Buat Bung Karno, persatuan itu adalah tenaga dari revolusi. Lewat rasa senasib, sepenanggungan, bangsa Indonesia harus bersatu buat ngusir penjajah, buat ngehancurin kolonialisme sama imperialisme, dan buat ngebangun bangsa Indonesia jadi jaya. Jadi, di mata Bung Karno, persatuan itu seperti api yang berkobar-kobar dan bikin kita jadi lebih semangat. Bisa jadi nih, Mas Pram memang belum sampai ke level ideologis seperti Bung Karno sama Gus Dur soal ngerajut persatuan Indonesia. Mas Pram masih ada di tataran teknis dan lebih banyak membangun harmoni di kalangan elit politiknya aja. Dia jadi jembatan dialog di antara tokoh-tokoh politik, di antara elit-elit politik yang seringkali saling bertentangan sama beda kepentingan. Tapi, walaupun belum setingkat Bung Karno sama Gus Dur, Mas Pram ini nih udah nunjukin hasil usaha yang nyata. Seperti yang kita alami di Jakarta. Pasca konflik politik pilkada tahun 2017 yang sangat keras nih, sekarang kondisi Jakarta udah balik ke sikap toleran dan menghargai pluralitas. Sikap menghormati sama dialog-dialog yang dijalanin Mas Pram bisa nyairin suasana politik yang sempat kaku dan kubu-kubuan di Jakarta. Nah, kondisi negara kita seperti sekarang ini nih, kondisi ekonomi lagi susah banget. Kondisi hukum yang ribet banget dan gak sanggup ngasih perasaan aman. Ada lagi, kondisi daerah-daerah yang kecekek karena anggarannya dipotong pusat. Kondisi politik yang makin sentralistik dan ngebingungin ini nih, di kondisi seperti sekarang ini nih, pertanyaannya soal apa yang masih bisa bikin kita tetap punya hasrat buat bersatu dan mau saling gotong royong dan jadi relevan. Di saat-saat seperti ini, rakyat ngerinduin banget sosok pemimpin yang bisa jadi mercusuar, pemberi arah. Kenapa? Kita semua masih harus saling percaya dan masih harus saling ngedukung. Kita butuh pemimpin yang bisa dipercaya sebagai orang yang tulus mau ngebantu kehidupan rakyat yang serba susah ini. Kita butuh pemimpin yang bisa jadi solidarity maker, yang bisa ngerajut lagi nih persatuan Indonesia secara damai, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi. Nah, gimana? Sekarang kalian udah paham kan kenapa kepemimpinan Mas Pram yang ngerajut persatuan jadi sangat relevan dan sangat penting buat sekarang ini? Coba gue mau denger nih sedikit komentar kalian. Coba tulis di kolom komentar ya. Mungkin segitu aja dari gue. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!